Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azuratun Nisa, asal Tanjung Jabung Barat, Jambi, NIM 5012000011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Evi Nur Aini, asal Kabupaten Tebo, NIM 5012000010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akila, NIM 5012000014, asal tempat tinggal Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kurnia dengan NIM 5012000009. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konsep dasar ekonomi dan ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku-perilaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan yang dibuat. Ilmu ini dibuat sebagai kerangka berpikir untuk dapat melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ruang lingkup ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan bidang disiplin yang kurang jelas batas-batasnya karena mencakup terlalu banyak hal. Batasan selalu berubah-ubah dan definisi yang digunakan pun sering merupakan subjek kontroversial sifatnya. Setiap orang menafsirkan berbeda-beda, bahkan sesama ahli ekonomi pun sering dijumpai tidak sepakatan. Pada dasarnya, semua orang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jadi, setiap orang perlu mempelajari ilmu ekonomi baik secara formal maupun non-formal. Di universitas atau pendidikan tinggi membahas ruang lingkup ekonomi, yaitu terbagi 3. Pertama, ilmu ekonomi teori atau ilmu ekonomi munial. Ada 3 macam. Yang pertama, pengantar ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi makro. Yang ketiga, teori ekonomi mikro. Bagian yang kedua, ilmu ekonomi terapan, terbagi 3. Yang pertama, ekonomi internasional. Yang kedua, ekonomi pertanian. Yang ketiga, ekonomi teknik. Bagian ketiga, kelompok yang bersifat penunjangan, terbagi 2. Yang pertama, statistika. Yang kedua, matematika. Metode-metode yang ada dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi secara sederhana merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan berupa barang dan jasa yang bersifat langka, serta memiliki kegunaan alternatif. Untuk itu, cara pemenuhan kebutuhannya berkaitan dengan metode-metode dalam ilmu ekonomi tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi menurut Kaurmain dan Prihatin meliputi sebagai berikut. 1. Metode indukatif. 2. Metode dedukatif. 3. Metode matematika. 4. Metode statistika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat perkembangan ilmu ekonomi. Dalam perkembangan ilmu ekonomi, pertama kali Adam Smith dianggap orang yang melakukan perkembangan dari ilmu ekonomi, yang mana telah dilakukan sejak abad ke-18 dengan mengeluarkan buku Wealth of Nations yang dimana melakukan pencarian terhadap perkembangan dari negara Eropa. Kemudian, pemikiran ilmu ekonomi dimulai dari aliran klasik yang diperoleh oleh Adam Smith yang menciptakan teori invisible hand, yaitu teori yang dimana menjadikan pasar sebagai penentu terhadap harga sebuah barang, sehingga peran pemerintah yang ada akan diberikan batasan. Akan tetapi, teori tersebut kemudian gagal pada saat terjadinya depresi besar tahun 1930 yang memberikan sebuah petunjuk daripada pasar yang dimana tidak dapat memiliki kemampuan dari gejolak pasar saham. Kemudian, Keynes memberikan sebuah teori yang dimana pasar tidaklah selalu mampu untuk menciptakan keseimbangan. Kemudian pemerintah haruslah melakukan distribusi terhadap sumber daya untuk melakukan pencapaian
terhadap sasaran tersebut. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.